Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Andika dengan NIM H1A1200095. Kali ini akan menyampaikan lembar jawaban ujian akhir semester Politik Agraria. Yang pertama adalah Stolpin Reform menghasilkan adagium land to the tiller, jelaskan dalam konteks politik agraria. Stolpin Reform yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Rusia untuk memungkinkan petani memiliki tanah secara individu. Pemerintah memberikan tanah kepada setiap rumah tangga petani, tetapi tanah itu dimiliki secara kolektif oleh komune desa. Soal yang kedua, di era feodalisme di Indonesia, sistem penguasaan tanah dilakukan dengan sistem appanage. Jelaskan dan berikan contoh penerapannya. Penitipan suatu wilayah yang diambil dari tanah milik raja kepada putra bungsunya yang tidak akan menggantikannya sebagai raja karena tahta tetap akan jatuh ke putra sulung. Soal yang ketiga, apa saja yang menjadi tujuan Undang-Undang Pokok Agraria? Yang menjadi tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ada 3. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Dan yang ketiga adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Soal yang keempat, apa saja yang termasuk dalam cakupan politik etis dan kenapa bisa mempengaruhi masalah agraria di Indonesia? Politik etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat 3 program utama, yakni irigasi, edukasi, dan imigrasi. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap agraria Indonesia, karena mulai muncul kritikan pada saat itu. Ada kritikan dan ada kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda itu sendiri. Akibatnya, sistem tanam paksa akhirnya dihentikan pada tahun 1863. Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka beberapa aktivis dari Belanda seperti Peter Bruskhoff dan Van Deventer memperkasai digagasnya politik etis sebagai bentuk balas budi terhadap rakyat Indonesia. Soal yang kelima, jelaskan ciri khas gerakan sosial perlawanan para petani terhadap kolonialisme tahun 1830-an. Ciri khasnya ada beberapa, di antaranya gerakan protes petani termasuk ke dalam jenis gerakan sosial untuk melawan keadaan dan peraturan yang tidak adil. Yang kedua, ideologi pokok yang mendorong timbulnya gerakan adalah adanya rasa dendam terhadap kondisi sosial ekonomi yang kurang memberikan tempat bagi kehidupan pendukungnya. Dan yang ketiga, berawal dari rasa tidak senang para petani terhadap pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Pertanyaan yang keenam, berbagai organisasi underbow partai politik dalam pergerakan petani di masa lalu banyak dan aktif. Sebutkan salah satunya dan jelaskan kegiatannya secara ringkas. Salah satu gerakan underbow adalah Barisan Tani Indonesia, yang mana Barisan Tani Indonesia ini merupakan organisasi massa petani yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Barisan Tani Indonesia ini resmi dideklarasikan pada 25 November 1945. Organisasi ini berfungsi untuk mengakomodir para petani yang ada di Indonesia. Hadirnya BTI ini untuk membantu para petani agar memiliki ikatan dan punya daya saing. Hal ini karena BTI tidak hanya mengurusi riset pertanian dan ekonomi saja, melainkan juga menjadi lembaga untuk mendidik petani. Salah satunya ialah dengan melakukan pemberantasan buta huruf pada kaum tani.
Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan yang menjadi penyebab pelaksanaan UU PA sangat terhambat. Ada beberapa sebabnya, ada 4. Yang pertama, lemahnya keinginan dan dukungan elit politik. Yang kedua, ketiadaan organisasi masyarakat tani yang kuat dan terintegrasi. Yang ketiga, miskinnya data pertanahan dan keagrariaan. Dan yang keempat adalah ketersediaan alokasi anggaran yang kecil. Pertanyaan ke-8. Siapa yang disebut sebagai 5 kelas sosial pedesaan menurut Nur Fauzi dalam Petani dan Penguasa? 5 kelompok sosial pedesaan. Yang pertama adalah tuan tanah, yaitu pemilik tanah mulai dari 10 sampai ratusan hektar. Mereka tidak mengerjakan sendiri, melainkan menyewakan pada pihak lain dengan sewa berupa uang atau hasil bumi secara bagi hasil. Yang kedua, petani kaya adalah orang memiliki tanah 5-10 hektar, tetapi ia ikut mengerjakan tanahnya sendiri. Meskipun demikian, mereka lebih senang memperkerjakan buruh tani daripada pihak lain dengan bagi hasil. Mereka hidup makmur dari eksploitasi tenaga buruh tani. Yang ketiga, petani sedang. Petani yang memiliki tanah 1 sampai dengan 5 hektar, mereka mengerjakan tanahnya sendiri dengan alat-alat pertaniannya sendiri. Hasil perolehan dari usaha taninya mampu menghidupi keluarganya. Petani miskin. Yang keempat, petani miskin, yaitu petani dengan pemilikan tanah yang sempit kurang dari 1 hektar. Kehidupannya tidak cukup hanya dari hasil taninya. Karenanya petani miskin mengerjakan tanah petani kaya atau tuan tanah dengan cara sebagai buruh atau bagi hasil. Dan yang terakhir adalah buruh tani. Mereka pada umumnya tidak memiliki alat produksi sama sekali. Kehidupannya bergantung sepenuhnya pada tenaga yang dia jual, terutama pada petani kaya. Pertanyaan ke-9. Penolakan terhadap UU PA 1960 terjadi di tingkat elit. Ada 3 golongan terpecah. Sebutkan dan jelaskan pendapat umum masing-masing golongan. Ada 3 golongan. Yang golongan pertama adalah golongan radikal, yang berada dari unsur PKI, PNI, dan Partai Murba. Mereka mengusulkan pembagian tanah didasarkan atas prinsip tanah hanya untuk mereka yang menggarap. Golongan yang kedua adalah golongan konservatif, yang terdiri dari unsur-unsur partai-partai Islam dan sebagian dari PNI. Mereka menolak tuduhan bahwa telah terjadi penghisapan karena penguasaan tanah yang luas. Mereka juga menolak pembatasan luas pemilikan tanah. Dan golongan yang ketiga adalah golongan kompromis. Mereka menerima pandangan golongan radikal, namun mereka menganjurkan penerapannya secara bertahap. Pertanyaan ke-10. Sebutkan tahapan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria hanya berlangsung 5 tahun. Apa yang belum tercapai dalam 5 tahun awal pelaksanaan dan mengapa? Yang belum tercapai adalah keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, dikarenakan ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Pertama, beberapa di antaranya adalah resistensi dari para pemilik tanah luas. Kemudian, sosialisasi mengenai konsep UU PA 1960 belum tuntas dan belum merata, sehingga bahkan para aparat pelaksananya pun belum benar-benar siap. Apalagi wilayah Indonesia juga begitu luas dan beragam. Dan juga berbagai gejolak akibat dinamika politik dalam dekade 1960-an ini. Pertanyaan ke-11, jelaskan gaya politik Orde Baru yang mempengaruhi masalah agraria di Indonesia. Pada dasarnya Orde Baru ini memang tidak berniat untuk melaksanakan reforma agraria. Setelah untuk lebih kurang 11 tahun memandulkan UU PA 1960, Orde Baru kemudian menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU PA 1960 itu secara manipulatif justru untuk memfasilitasi modal asing. Pertanyaan ke-12, jelaskan yang bukan sektor agraria yang menjadi andalan Orde Baru dan kenapa? Yang menjadi sektor andalan Orde Baru saat itu adalah sektor ekonomi, karena misi dasar pemerintahan Orde Baru adalah pemulihan dan pembangunan ekonomi.
Pertanyaan terakhir yang ke-13, jelaskan yang dimaksud dengan reforma agraria yang belum berjalan di Indonesia. Reforma agraria atau disebut juga pembaruan agraria adalah proses restrukturisasi atau penataan ulang susunan, kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Dalam praktiknya, masih ada beberapa persoalan. Di antaranya ada 3 persoalan pokok dalam pelaksanaan reforma agraria. Yang pertama, ketimpangan penguasaan tanah negara. Yang kedua, timbulnya konflik agraria yang dipicu tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu. Dan yang ketiga, timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.